Agar menjadi superhero, pria 80 tahun itu pertama-tama mengarahkan seluruh cincin agama ke dirinya sendiri, lalu menekan sebuah tombol. Dia menghirup sebuah selang, lalu seluruh zat yang ada di dalamnya mulai bekerja. Detik berikutnya, sin agama super terang segera mengaktifkan seluruh zat yang ada di dalam tubuhnya. Orang tua itu mendapati kulit di tangan kirinya telah berubah seperti kadal. Tetapi ketika dia meletakkan tangannya di meja kerja logam, tangan kirinya berubah menjadi logam dan bahkan warnanya sama dengan meja kerja tersebut. Melihat tangan kiri yang bermutasi, wajah lelaki tua itu sangat terkejut. Namun ketika dia perlahan mengangkat tangannya dari meja kerja, tangan kirinya segera kembali ke keadaan semula. Saat ia tengah terkejut dengan apa yang barusan terjadi, seorang petugas polisi mendengar suara gaduh, lalu ia masuk ke dalam laboratorium itu. Untuk memastikan keamanannya, pria tua itu mengobrol dengan petugas polisi untuk mengalihkan perhatiannya dan meletakkan tangannya di kotak listrik. Saat petugas polisi itu merasakan ada yang tidak beres, kaki kanan pria itu sudah menyatu dengan jaring baja. Tepat saat petugas polisi itu meraih pistol di pinggangnya, pria tua itu tiba-tiba menyerangnya. Namun pria tua yang telah memperoleh kekuatan super itu tidak melawan sama sekali saat menghadapi penangkapan militer. Tak lama kemudian ia dikurung di sel khusus bersama putranya sendiri. Jenderal yang saat itu sedang menguping di luar tidak menyadari bahwa kejadian yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Ayah dan anak itu bertemu pertama kalinya dalam 30 tahun, tetapi pria tua itu tidak merasa bersalah sedikitpun terhadap anaknya. Sebaliknya, ia memainkan kartu emosional berharap anaknya akan membantunya karena selama dia memperoleh kemampuan khusus anaknya, dia dapat mempertahankan bentuk mutan yang stabil. Melihat pembunuh ibunya, anak muda itu tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan meraung sangat marah. Melihat putranya tidak mau membantunya, pria tua itu memutuskan untuk menstabilkan kekuatannya dengan caranya sendiri. Ia mengambil kabel di tanah dan menggigit penutup luar kabel. Detik berikutnya, arus listrik yang sangat besar langsung mengalir ke tubuh pria tua itu. Namun pria tua itu tidak bereaksi, sebaliknya ia mempercepat penyerapan arus listrik yang melonjak itu dan seluruh kota menjadi gelap dalam sekejap. Hanya dalam beberapa detik tubuh pria berubah menjadi cahaya dan listrik. Pada saat ini anak muda yang marah juga mulai bermutasi. Dengan kilatan petir yang menyilaukan, keduanya menghilang dari ruang tahanan pada saat yang sama. Detik berikutnya mereka muncul di udara setelah beberapa kali kilatan bola cahaya melilit raksasa hijau lalu menghantam danau. Ketika raksasa hijau itu keluar dari lubang, ia melihat ayahnya telah berubah bentuk setelah menyentuh batu itu. Melihat hal ini, raksasa hijau melompat dan memeluk ayahnya yang telah menjadi monster batu, bersiap untuk memenggal kepalanya. Tanpa diduga, monster batu mengambil kesempatan untuk merebut energi raksasa hijau. Raksasa hijau menahan kelemahan fisiknya, menggendong monster batu dan bergegas menuju dinding batu di tepi pantai, lalu mengarahkan seluruh kekuatannya. Raksasa hijau mengangkat monster itu lalu melemparkannya ke arah danau. Namun tepat ketika raksasa hijau mengira krisis telah teratasi, air muncul dari dalam danau. Ternyata monster itu juga dapat menyerap air dan pertarungan terus berlanjut. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus alur